Saya Fahmi Nurafilali dengan NIM 215221035. Aku Dikayu Triastuti dengan NIM 215221059. Saya Tiara Putri Salsabila dengan NIM 2152210. Saya Rinindra Alfi NIM 215221159. Saya Nur Kartika Sari NIM 215221206. Hai guys, perkenalkan aku Tika dari Prodi Akuntansi Syariah. Nah, di sini aku dan teman-temanku akan melakukan video wawancara untuk memenuhi tugas akuntansi manajemen. Nah, langsung saja kita masuk ke outlet dari Geprek Go. Ayo guys, kita masuk. Pertama bahan baku di pasar, kemudian ukurnya seperti apa, harga ayam juga secara untuk berapa sih, itu kedua. Jadi yang kedua, kemudian yang ketiga yang paling penting kita menentukan HPP, kemudian keuntungan berapa yang akan kita tentukan sehingga profit kita dalam sehari, 1 bulan bahkan 1 tahun itu kita tercapai. Dalam pembuatan keputusan terkait lokasi ini, pertimbangan apa sih sehingga Anda ataupun yayasan memberikan donasi untuk MPS? Karena kan di lahan lainnya masih banyak. Pertama, karena tempatnya strategis, karena pilihan juga kan banyak orang sebenarnya sebelum proyek ini berdiri sudah banyak orang yang ingin ngincer ini banyak gitu. Tapi karena kuncinya itu sebenarnya ada di yayasan gitu, karena secara kepemilikan terus orang tangan kanan yang punya ruko ini kenal sama yayasan sehingga dimudahkan lah gitu untuk mengurus ruko ini gitu. Kemudian dalam hal strateginya ya kita melihat segmentasi pasar kita gitu, karena kan segmentasi pasar kita yang paling besar adalah mahasiswa. Lalu bagaimana strategi Anda dalam mengelola stok bahan baku seperti ayam, tepung, bubuk, komoditas dan isian yang tidak terlalu Pertama kita di Prego ini ada SPV gudang dan juga ruangan gitu. Jadi sebenarnya di sini kita saling berkoordinasi satu dengan lain gitu. Jadi saling berkaitan gitu. Yang tahu bahan baku kebutuhan itu kan dari tim produksi. Kemudian nanti tim produksi menyampaikan, misalnya yang habis dan sebagainya nanti bilang ke gudang gitu. Nanti gudang yang belanja. Nanti terkait dengan kan kita juga setiap bulan itu menganggarkan ada budgeting untuk belanja setiap bulannya. Nah itu nanti di approve atau di ACC oleh pihak keuangannya gitu. Jadi memang kita juga setiap malam itu ada evaluasi terkait dengan bahan baku. Bagaimana menyesuaikan menu atau promosi untuk menarik pelanggan baru tanpa kehilangan pelanggan? Kalau promosi kita menyesuaikan dengan segmentasi pasar kita ya, karena mahasiswa juga. Jadi kita bikin timeline promosi gitu. Di sini kan juga ada marketing yang mengurus terkait dengan pengolahan produk kita buat ke konsumen gitu. Selanjutnya, bagaimana Anda mengatasi lonjakan harga bahan baku atau biaya operasional yang tinggi? Nah itu jadi salah satu tantangan kita buat para pedagang ya, kalau misal harganya naik. Saya kan harga cabai itu sampai 100.000, sekarang juga harga beras juga lagi naik sekitar 13.000, walaupun memang udah nggak stabil kalau dibandingkan dengan harga risma itu lebih mahal lah gitu. Nah itu kita salah satu strateginya adalah ya mengurangi porsi pengolahan produk tersebut. Pernah menerima pesanan dalam jumlah banyak. Nah itu untuk keputusan taktisnya yang digunakan untuk menentukan harga itu seperti apa? Apakah memberi potongan atau tidak? Kita kalau misal di atas 100 kita dapat potongan 100 porsi. Ada yang sering pesan itu biasanya
dulu pas yang banyak itu ketika ini pas puasa, dan setelah itu juga alhamdulillah juga lumayan banyak sih gitu. Dan kita juga kalau misalnya dapat pesan itu kan kadang mendadak. Nah, akhirnya kita evaluasi karena kan udah secara keterbatasan SDM kita kurang, sehingga kita buat SOP. Kalau yang namanya perusahaan alat ya, terus harus kayak terus begini. Kalau sejauh ini, kalau sampai yang rusak, yang mahal harga itu masih belum sih gitu. Saya harus ganti tuh enggak, kalau paling servis. Jadi itu kan hal yang pasti, apalagi sering digunakan juga gitu. Ya kadang kalau misal emang lagi menggunakan tiba-tiba rusak tuh ada sering juga gitu. Kadang dulu pernah kompor tuh meledak dulu gitu. Bisa sebenarnya tuh apinya tuh nyamber nyampe ke atap gitu. Dalam tempat seperti ini mobil apa melakukan investasi? Ya, jadi emang secara kepemilikan ini biasa gitu, biasa. Nah, ini itu. Jadi biasa itu kan ada unit sekolah, ada unit bisnis. Nah, ini yang salah satunya yang baru dikelola adalah UMKM ini. Jadi memang secara investasi itu ya kita diberikan investasi modal itu dari yayasan. Kalau modal kita di perencanaan keuangan itu ada gitu. Jadi kita di mana, di laporan keuangan, kemudian kan juga ada dana saving gitu. Dana saving juga kita alokasikan itu, dan kan ada pengeluaran dan pemasukan. Nah, kita memang nanti kita fokuskannya untuk bulanannya kalau misal ada pemasukan. Selanjutnya, apa kriteria utama yang dipertimbangkan saat memilih untuk memperluas bisnis melalui organisasi atau budaya? Yang paling dipertimbangkan paling pertama adalah segmentasi pasarnya sih. Secara segmentasi itu apa keuntungan tidak. Jadi sebenarnya dulu ada tawaran satu orang, kedua orang itu dia ngasih tanggung itu mau bikin franchise Prego gitu, tapi itu baru jalan lebih 6 bulan gitu. Jadi lagi awal, tapi kan saya nggak berani buat buka franchise ya, karena mungkin belum saatnya dan belum stabil juga secara keuangan. Jadi keputusan yang saya ambil ketika nanti franchise adalah yang pertama dari segi keuangan itu kalau sudah stabil, kemudian kedua nanti segmentasi pasar ketika Prego ini buka cabang itu positioningnya itu masuk atau enggak gitu. Karena kan kalau misal kita buka cabang tapi pada akhirnya kita bangsa pasarnya juga kurang, akhirnya kan juga jualan gitu. Jadi itu yang paling penting saya pertimbangkan. Lalu bagaimana strategi Anda dalam mengumpulkan modal tambahan untuk ekspansi usaha tanpa membutuhkan investasi? Kalau dari kita, dari investor sih gitu, dari investor gitu. Jadi, karena itu yang paling memungkinkan dan menguntungkan juga gitu, kedua pihak gitu. Nah, untuk mungkin kalau investor belum saat ini gitu, belum jaga pendek, tapi kalau target ke depan gitu, tahun 2024 gitu, itu dari planning saya itu ada rencana ke arah ekspor. Ya, investor itu yang paling pertama saya lihat ketika saya mencari investor adalah historinya gimana gitu. Saya latar belakang dari investor ini seperti apa, kemudian secara kemampuan itu seperti apa, kemampuan dari keuangan si investor seperti apa dalam jangka panjang tentunya. Karena kan ketika kita berbicara investor itu kan artinya kerjasama gitu, kerjasama antara dua pihak, sehingga hal-hal yang perlu dipertimbangkan juga tidak dari kita tapi dari investor ya, maka dari secara historisnya, kemudian dari kesanggupan dan kemampuan ekonomi dan juga keuangan dari investor seperti apa, sehingga itu menjadi langkah bijak kita untuk bisa kerjasama seperti itu. untuk penilaian resiko terkait pertumbuhan bisnis itu. Kalau resiko yang kita lakukan ya mungkin kerugian sih, resiko kerugian minus. Jadi ya kalau yang namanya bisnis kan atau harga kan pasti fluktuatif dan naik turun gitu. Karena ya apakah pernah mengalami minus ya sering gitu. Jadi dalam hal pertumbuhan bisnis kita masih
berusia 1 tahun lah gitu, masih berangkat lah gitu, belum bisa apa. Jadi secara keuangan kita juga belum stabil, sehingga resiko yang paling tinggi itu adalah ya tadi gitu, terkait dengan defisit keuangan seperti itu. Dari Gerak itu sendiri juga melakukan pinjaman usaha. Untuk pinjaman usahanya sendiri itu juga ada kriterianya nggak? Kalau nanti kalau ternyata salah dalam peminjaman juga dari salah menimbulkan resiko yang Kalau dari kita di Praigo ini itu 100% dari yayasan. Jadi memang kita nggak ada modal pinjaman tuh nggak ada. Jadi memang dari yayasan itu memang sudah memberikan 100% modal full gitu untuk membuat Praigo ini dari awal. penawaran apa yang Anda berikan kepada investor agar investor itu tertarik untuk berinvestasi? Pertama yang akan kita tawarkan adalah produk kita yang lebih menarik dari produk yang lainnya tentunya. Kemudian kita juga mungkin perlu menyampaikan laporan keuangan. Langkah apa yang ditempuh untuk menentukan arus kas yang tidak pasti? Oh, dari kita ya nyari segmentasi pasar yang lain. Jadi sementara ini investasinya cuma satu jadi yayasan aja. Iya. Nah itu untuk pembelian modalnya itu hanya di awal pas pendirian Praigo atau disokong setiap tahun? Awal terus kita mandu.